Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, sama layang iman bidadara, sama layang. Sayang, sayang si patoka matego, tego gorokan sayang. Sayang, sayang si patoka matego, tego gorokan sayang. Sajojo, sajojo, yumanam komi sabapare samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Perekat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang dapat membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, tentu berupaya memiliki identitas nasional. Mengapa? Karena yang pertama dapat dikenali oleh bangsa dan negara lain. Yang kedua, bukan hanya ciri Indonesia di mata dunia, tetapi juga kewibawaan dan kehormatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, dapat menyatukan bangsa Indonesia. Yang keempat, jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan berkelangsungan hidup negara Indonesia. Berbicara tentang identitas nasional, tentunya tidak lepas juga dari ancaman identitas nasional itu sendiri.
Seperti yang terjadi 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2020. 2 orang warga negara Indonesia yang mengaku sebagai warga negara Malaysia melakukan pelecehan terhadap lagu nasional yaitu Indonesia Raya, yang dimana lagu tersebut diubah liriknya menjadi kata-kata yang tidak pantas untuk didengar. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, pihak kepolisian Malaysia telah menangkap seorang tersangka pembuat video pelecehan lagu Indonesia Raya yang ternyata merupakan warga negara Indonesia. Pihak kepolisian Malaysia kemarin menetapkan status tersangka kepada seorang WNI yang berdomisili di Sabah. Pria ini diduga sebagai pelaku pembuat video pelecehan lagu Indonesia Raya. Dari keterangan pihak kepolisian setempat, WNI tersebut berusia 40 tahun dan berprofesi sebagai buruh. Polisi Malaysia juga sudah menyampaikan informasi ini kepada Polri. Kepala Polisi Malaysia mengatakan akan membawa tersangka ke pengadilan untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelumnya warganet dibuat geram dengan aksi penghinaan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh sebuah akun media sosial berbendera Malaysia. Kecaman dikibarkan lewat tagar Malaysia dan tagar Indonesia Raya di media sosial Twitter. Mereka berpendapat video parodi yang ditayangkan tidak pantas karena tidak menghormati Indonesia. Sebuah akun di media sosial yang pemiliknya menampilkan bendera Malaysia mengunggah parodi dari lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam parodi tersebut, lirik atau kata-kata dari lagu Indonesia Raya diganti dengan ejekan kata terhadap Presiden Joko Widodo, Presiden pertama Soekarno, serta terhadap rakyat Indonesia. Tak hanya itu, gambar lambang negara Garuda Pancasila juga diganti. Video tersebut pertama kali diunggah 2 pekan lalu oleh akun bernama MY ASEAN dengan lokasi pengunggahan di Malaysia. Lebih dari 80.000 akun telah melihat unggahan tersebut. Sontak warganet di tanah air pun beramai-ramai mengecam parodi pelesetan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tagar Malaysia dan tagar Indonesia Raya menduduki trending topik Twitter dengan lebih dari 400.000 cuitan pada Senin siang. Tak hanya melontarkan cuitan kecaman dan kekecewaan, warganet kemudian beramai-ramai melaporkan video tersebut karena tak menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun kini akun MY ASEAN tidak dapat lagi ditemukan. Menurut kelompok kami, video tersebut adalah tindakan yang salah karena dalam video tersebut pelaku merendahkan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu dengan memparodikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang dimana pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 70 yang berbunyi setiap orang yang mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan ubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf A, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Lagu nasional merupakan identitas atau ciri khas suatu bangsa, di mana dengan mendengar lagu tersebut, orang akan menjadi tahu bahwa lagu itu dari negara mana. Jika kita melecehkan atau mengubah lirik lagunya menjadi tidak pantas, akan sama saja dengan menjatuhkan bangsa itu sendiri. Apalagi pelakunya merupakan dari negara sendiri, yang bisa dianggap merupakan ancaman dalam negeri, dan juga hal tersebut merupakan perilaku tidak menghargai pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini dan mengorbankan jiwa dan raganya. Jadi alangkah baiknya kita sebagai penerus bangsa untuk menjaga identitas nasional negara kita sendiri. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, mengapa sih lagu kebangsaan itu penting? Jawabannya, karena lagu kebangsaan merupakan seperti simbol-simbol nasional negara lainnya, mewakili tradisi, sejarah, dan kepercayaan suatu bangsa. Oleh karena itu,
Lagu kebangsaan membantu membangkitkan kebanggaan atas negara tanah air rakyatnya. Selain itu, lagu kebangsaan juga mengingatkan mereka tentang kejayaan, keindahan, dan warisan budaya bangsa mereka. Lagu kebangsaan juga membantu menyatukan warga negara dengan satu lagu atau musik. Lagu Indonesia Raya sendiri dinyanyikan sebagai bentuk cita-cita nasional yang ingin kita semua capai. Jadi dapat kita lihat dari video tersebut bahwasannya negara kita Indonesia ini memiliki banyak sekali pakaian adat yang berasal dari berbagai daerah. Kenapa kita membahas pakaian adat? Karena pakaian adat yang dimiliki negara kita ini termasuk ke dalam identitas nasional, yaitu di dalam kategori kebudayaan. Selain sebagai identitas dari tiap daerah, pakaian adat ini juga biasa digunakan untuk merayakan acara kebudayaan seperti hari besar di tiap daerah, dan biasanya akan menentukan posisi atau peran dari seseorang. Kebudayaan itu sangat penting sebab budaya dapat menyemangati dan membangkitkan kehidupan yang harmonis. Hal ini dikarenakan budaya memiliki roh penyemangat yang terungkap melalui semua bentuk ekspresi dari budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Kita harus menyadarinya bahwa budaya itu merupakan hal yang paling penting dan mendasar. Sebab kita adalah pribadi-pribadi yang berbudaya, yang memiliki identitas dan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya. Dan kita bukanlah pribadi yang mudah terpengaruh oleh dampak dan perkembangan dari era globalisasi yang semakin mengglobal di era ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendapat kelompok kami tentang video yang kedua. Nah, di video kedua ini kita membahas tentang kebudayaan. Lebih tepatnya itu kebudayaan di kalangan remaja dengan cara berpakaian anak remaja. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin modernnya sekarang dunia, masyarakat khususnya remaja-remaja lebih tidak menghargai lagi adanya kebudayaan. Menurut para remaja, kebudayaan ini adalah sebuah kegiatan yang kuno. Nah, menurut para remaja, mengikuti gaya atau kebudayaan dari asing itu adalah sebuah yang lebih modern dari melestarikan kebudayaan mereka sendiri. Nah, bisa kita lihat dari cara berpakaian para remaja zaman sekarang, lebih mau mengikuti kebudayaan asing, yaitu mungkin dari Korea, K-pop, atau dan lain-lainnya. Nah, mungkin dari segi hukum tidak ada sanksi untuk mereka yang mengikuti budaya dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri, apakah kita mau kebudayaan kita tertinggal hanya karena kita tidak ingin melestarikannya? Nah, kita sebagai mahasiswa, sebagai penerus dari kebudayaan kita, mari kita tanamkan sifat melestarikan kebudayaan kita di dalam diri kita. Apabila kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk negara kita dari segi ekonomi, maka tanamkanlah sifat peduli terhadap identitas negara kita dalam diri kita. Karena dengan identitas kita bisa mengenalkan negara kita ke orang lain. Untuk hal itu kita butuh sebuah komitmen yang ada dari dalam diri kita sendiri. Karena dari sebuah komitmen, identitas negara kita akan tetap terlestarikan.